Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Engger Septianingrum, NPM 1951020311 dari jurusan Perbankan Syariah Fakultas FEBI semester 2 kelas C. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum nun mati dan tanwin. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian nun mati dan tanwin. Nun mati adalah nun yang tidak berbaris. Ia menggunakan harokat sukun sehingga nun itu tidak dapat dibunyikan kecuali diawali huruf lain. Contohnya, ingdayanmu. Sedangkan yang dimaksud dengan tanwin adalah nun mati yang bertempat di akhir isim atau kata benda yang terlihat apabila dibaca wasol atau sambung dengan kata lain dan hilang ketika ditulis atau diwakofkan. Jadi, pada dasarnya, tanwin itu bermula dari nun mati yang kelihatan dalam bahasa lisan dan hilang dalam bahasa tulisan. Contohnya yaitu sami'un alim, dibaca sami'un alimun. Yang selanjutnya yaitu hukum nun mati dan tanwin. Nun mati atau tanwin yang bertemu salah satu huruf hijaiyah mempunyai dampak hukum tersendiri dalam bacaannya. Ada yang dibaca terang, yaitu izhar, memasukkan, yaitu idgham, menukar atau berubah, yaitu iqlab, dan menyembunyikan, yaitu ikhfa. Dari dampak tersebut, maka bila ada nun mati atau tanwin bertemu huruf hijaiyah, mempunyai 4 hukum. Yang pertama yaitu ada izhar, yang kedua yaitu ada idgham, yang ketiga yaitu ada iqlab, dan yang keempat yaitu ada ikhfa. Keempat bacaan tersebut akan diterangkan satu persatu, yaitu yang pertama, bacaan izhar. Pengertian izhar sendiri adalah izhar berarti terang, jelas, atau tampak. Huruf izhar sendiri yaitu terdapat 6 macam. Keenam huruf tersebut yaitu huruf halki, karena makhraj huruf izhar pada halki atau di tenggorokan. Adapun huruf-huruf halki adalah yang pertama, ain, ghain, ha, ho, ha, ha. Dengan keenam huruf itu pula, maka bacaan ini disebut dengan izhar halki. Contoh bacaan izhar yang pertama yaitu jika nun mati bertemu dengan alif, yaitu dibaca yan'auna. Dan yang kedua yaitu jika huruf tanwin bertemu dengan alif, yaitu dibaca kulla amana. Selanjutnya yaitu ada idgham. Idgham sendiri artinya memasukkan sesuatu pada sesuatu. Arti ini jika dikembangkan berarti memasukkan huruf nun mati pada idgham. Sedangkan dalam arti istilah, idgham berarti pertemuan huruf yang mati dengan huruf yang hidup, sehingga kedua huruf itu menjadi satu huruf yang ditasydid. Huruf idgham sendiri yaitu terdapat 6 huruf, yaitu ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Sehingga jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu keenam huruf tersebut, maka nun mati atau tanwin tersebut harus dimasukkan padanya. Keenam huruf itu ada yang dibaca mendengung dan ada yang tidak. Karena itu, idgham dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Pengertian idgham bi gunnah sendiri adalah membunyikan nun mati atau tanwin dengan memasukkan pada huruf idgham bi gunnah, yaitu ya, nun, mim, dan wawu, disertai dengan mendengung. Cara membunyikan harus memasukkan nun mati atau tanwin pada keempat huruf tersebut. Contoh hurufnya yaitu adalah ketika nun mati bertemu dengan huruf ya, yaitu mayyaqulu. Dan yang kedua, ketika tanwin bertemu dengan huruf nun, yaitu bacanya yarakun yaj'alun. Dan hukum bacaan idgham bi gunnah mempunyai syarat, yaitu harus terjadi dalam 2 kalimat. Maksudnya, antara nun mati dan tanwin harus terpisah dengan huruf idgham bi gunnah. Contoh hurufnya yaitu ketika nun mati bertemu dengan huruf waw,
yaitu dibaca sinwanu. Selanjutnya ada idgham bila gunnah, yaitu adalah cara membaca nun mati atau tanwin dengan memasukkannya pada huruf lam dan ro tanpa mendengung. Karena itu, huruf idgham bila gunnah terdapat dua macam, yaitu lam dan ro. Jika ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu dari kedua huruf tersebut, yaitu wajib dimasukkan padanya tanpa mendengung. Contoh bacaannya yaitu ketika nun mati bertemu dengan huruf lam, yaitu dibaca milladunka. Yang kedua yaitu ketika tanwin bertemu dengan huruf lam, dibaca yaitu rahmatal lil alamin. Selanjutnya yaitu ada iklab. Pengertian iklab sendiri adalah mengubah bentuk suatu dari aslinya, dalam arti mengubah huruf nun mati atau tanwin pada huruf iklab. Sedangkan pengertian iklab menurut istilah adalah menjadikan huruf satu pada ketentuan huruf lain disertai mendengung. Huruf iklab terdapat satu, yaitu ba. Maka ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nun mati atau tanwin itu harus dibaca mim karena bacaan iklab. Contoh bacaan nun mati bertemu dengan huruf ba, yaitu bacanya ambihum. Selanjutnya ada pengertian ikhfa. Ikhfa adalah menutupi atau menyembunyikan. Sedangkan secara istilah, ikhfa adalah mengungkapkan huruf yang mati dan tersembunyi atau sunyi dari tasjid pada bacaan antara terang dan memasukkan dengan mendengungkan pada huruf pertama. Huruf ikhfa sendiri terdapat 15, yaitu yang pertama ta, yang kedua to, yang ketiga zal, yang keempat fa, yang kelima qaf, yang keenam kaf, yang ketujuh sod, yang kedelapan dod, yang ke-9 zal, yang ke-10 za, yang ke-11 jim, yang ke-12 shin, yang ke-13 shin, yang ke-14 ja, yang terakhir yaitu zo. Contoh bacaannya yaitu ketika nun mati bertemu dengan huruf kaf dibaca minkum. Yang kedua yaitu ketika tanwin bertemu dengan huruf ta, maka dibaca narong talo. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian tentang mat. Mat di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama mat tobi'i atau mat asli dan mat far'i atau mat cabangnya atau bagiannya. Di sini mat far'i nanti dibagi menjadi 14 bagian atau 14 macam-macam mat. Jadi, total keseluruhannya ada 15 mat. Yang pertama yaitu mat tobi'i atau mat asli, merupakan macam-macam mat yang terjadi apabila ada alif yang terletak sesudah fathah atau ya sukun, terletak sesudah kasroh atau juga huruf waw yang terletak sesudah domah, maka ini dihukumi sebagai bacaan mat tobi'i, di mana mat berarti panjang dan tobi'i yang artinya biasa. Contoh hurufnya katabun. Yang selanjutnya ada mat far'i. Mat far'i secara bahasa artinya adalah cabang, sedangkan menurut istilah mat far'i adalah mat yang merupakan hukum tambahan dari mat asli sebagai hukum asalnya, yang disebabkan oleh hamzah atau sukun. Mat far'i dibagi menjadi beberapa macam. Pertama yaitu ada mat wajib mutasil. Terjadinya mat ini apabila mat tobi'i bertemu dengan hamzah pada satu kalimat atau ayat. Untuk cara membacanya wajib dipanjangkan sepanjang 5 harokat atau setara dengan 2,5 kali dari mat tobi'i atau 2,5 alif. Contohnya yaitu sawa'u, jama'u. Dan yang kedua yaitu mat zaiz munfasil. Mat zaiz munfasil terjadi apabila mat tobi'i yang bertemu dengan hamzah, namun hamzah tersebut berada pada lain kalimat.
Jaiz sendiri memiliki arti boleh, sedangkan munfasil memiliki arti terpisah. Dan contohnya yaitu wala antum bima anazil. Dan yang ketiga yaitu mad lazim mutsaqal kalimi. Mad lazim mutsaqal kalimi ini masih termasuk ke dalam macam-macam mad. Mad ini terjadi jika ada mad tabi'i bertemu dengan tasjid pada satu kata atau ayat. Cara membaca mad ini adalah harus panjang selama 3 kalimat tabi'i atau setara dengan 6 harokat. Contohnya yaitu walau dolina asoha. Yang selanjutnya atau yang keempat yaitu ada mad lazim muqaqaf kalimi. Mad lazim muqaqaf kalimi ini adalah mad yang terjadi jika ada mad tabi'i bertemu dengan huruf mati atau sukun. Cara membacanya adalah sepanjang 6 harokat. Contohnya alana. Yang kelima yaitu ada mad lain. Mad ini terjadi jika setelah huruf yang berharokat fathah, waw, sukun, atau ya sukun. Cara membacanya adalah dengan membaca mad dengan sekedar lunak atau lemah saja. Contohnya roiban khaufa. Yang keenam yaitu mad arid li sukun. Dibaca jika terdapat waqaf atau tempat pemberhentian membaca, sedangkan sebelum waqaf tersebut terdapat mad tabi'i atau mad lain. Cara membacanya adalah terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu dibaca panjang seperti halnya mad wajib muttasil atau setara 6 harokat. Kedua yaitu di pertengahan, bisa dibaca panjang 4 harokat, yakni 2 kali mad tabi'i. Yang terakhir yaitu pendek, yakni boleh hanya dibaca seperti mad tabi'i biasa. Contohnya yaitu basirun khalidun wan nasiya sami'u. Yang ketujuh ada mad silah kasirah. Terjadi jika ada ha domir, sedangkan sebelum ha tadi terdapat huruf hidup atau berharokat, maka untuk cara membacanya haruslah panjang seperti halnya mad tabi'i. Contohnya innahu kana la'asariqalahu. Yang kedelapan ada mad silah tawilah. Macam-macam mad selanjutnya adalah mad silah tawilah. Mad ini dihukumi jika ada mad kasroh bertemu dengan hamzah. Cara untuk membacanya adalah seperti mad jaiz munfasil. Contoh membacanya yaitu adalah indahu illa bidnilahu akhaladahu. Dan yang kesembilan yaitu ada mad iwad. Mad iwad adalah dibaca jika terdapat fathah ain yang ditemukan pada waqaf atau pemberhentian pada akhir kalimat atau ayat. Untuk cara pembacanya adalah sami'an basiran aliman hakima. Yang ke-10 ada mad badal. Mad badal terjadi jika hamzah bertemu dengan sebuah mad, maka cara untuk membacanya adalah seperti mad tabi'i. Contohnya yaitu adaman imanu. Yang selanjutnya ada mad lazim harfi musyabbah. Adalah bacaan mad yang biasanya kita temukan pada permulaan surat dari beberapa surat di Al-Quran. Huruf mad biasanya kita temukan pada surat-surat di Al-Quran tersebut. Ada 8 huruf, di mana diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu nun, yang kedua qaf, yang ketiga shad, yang keempat ain, yang kelima shin, yang keenam lam, yang ketujuh kaf, yang kedelapan mim. Cara membaca mad ini sama seperti mad lazim, yaitu sepanjang 6 harokat. Contohnya yaitu waqala ma'ala maniyasa. Yang ke-12 yaitu mad lazim harfi muqaffaf, yaitu apabila ada permulaan surat dari Al-Quran ada terdapat salah satu atau lebih di antaranya huruf yang terdapat 5, yakni ha, ya, to, ha, dan ro. Contoh bacaannya adalah
hama'alima. Yang ke-13 yaitu ada mad tamkin. Mad ini terjadi jika terdapat ya sukun yang didahului dengan ya yang bertasjid dan harokatnya kasroh. Contoh bacaannya yaitu adalah an-nabiyina hayu yang niyatum. Yang ke-14 atau yang terakhir adalah mad fard, yaitu bertemunya dua hamzah di mana satu hamzah istifham sedangkan yang kedua hamzah wasol pada lam alif ma'rifat. Cara membacanya adalah sepanjang 6 harokat, yaitu qul Allahu wa idiyani lakum Allahu khairan amma yusrikuna qul la'adda qarain. Sekian penjelasan hukum tajwid dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.